itu juga cuman saya pakai untuk belajar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi setelah beberapa waktu vakum ya, belum post review. Jadi hari ini kita akan kembali mereview salah satu unit yang baru saya dapatkan. Ini mungkin sedikit berbeda dengan unit-unit yang lainnya. Unitnya adalah ini dia. Jadi kita geser dulu range backnya. Baik, ini adalah AW Custom VX 1711 ya, kalau tidak salah, ingat ya, 1711. Ini adalah produk dari ArmorWorks Custom yang menurut beberapa informasi yang saya dapatkan dia masih satu grup dengan WeTech ya, atau WE. Jadi AW Custom memproduksi beberapa line up produknya, mulai dari yang airgun, kemudian airsoft juga. Nah, untuk airsoft ada beberapa model ya. Salah satunya adalah seri VX atau VX. VX atau VX itu adalah seri untuk kopinya Glock ya, atau Glock copy. Dia ada yang seri HX untuk high kappa. Baik, jadi unit yang ada di sini ini adalah VX 1711. Warnanya adalah tan atau apa nih, FDE. Apa ya, saya lupa. Dark Earth atau coklat lah ya, krem, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia menggunakan lower frame-nya adalah tactical bahan polimer. Kita akan lihat, saya tidak begitu punya banyak knowledge, jadi saya tahunya ya sejauh pengetahuan saya secara otodidak. Jadi nanti kalau ada kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar. Baik, jadi ini adalah Glock 17 copy. Dia terdiri dari 3 part utama ya, kalau biasa saya singgung, mulai dari slide set, kemudian ada lower dan frame atau frame lah ya, dan juga magazine. Baik, secara umum dia mirip dengan Marui ya, dan juga kopi-kopi yang lain, KJW, kemudian WE atau WeTech. Nah, jadi mekanismenya mirip. Nah, nanti dia apakah kompatibel atau tidak, mungkin nanti kita akan lihat di lain kesempatan, karena saya belum pernah nyoba compatibility antara partnya AW Custom dengan yang lain. Nah, kita akan singgung dari sisi slide dulu. Slide ini dia materialnya adalah metal ya, tapi bukan aluminium. Sepertinya ini metal babet atau bebit ya. Kita akan coba disassembly dulu. Jadi ini adalah Gen 3 atau generasi ketiga ya, kalau saya lihat. Aduh, ini keras sekali. Oh, enggak keras, cukup keras. Kuku saya baru dipotong, jadi rada susah. Ups. Oke. Nah, salah satunya adalah di sini ya. Gen 3 itu masih seperti ini recoil springnya, cuman one piece recoil spring. Kalau yang Gen 4 setahu saya ada 2, tapi saya belum pernah punya. Saya punya yang TM Gen 3 juga seperti ini. Kemudian ada outer barrel
Water barrelnya juga metal babet juga. Dia sudah ada ulirnya, bisa kelihatan enggak? Oke, nah, udah berulir ya, jadi bisa langsung dipasang apa namanya, tracer atau mungkin yang lainnya. Di sini dia diameternya adalah ulir M11 ya, clockwise. Jadi ini standar M11 clockwise. Di sini ada marking AW custom seperti ini. Kemudian ada logo AW custom. Kemudian di sini ada dot. Saya nggak tahu, mungkin ini maksudnya mau dibikin lubang. Tapi bisa aja kalau misal mau dimodifikasi tinggal dibor, biar kelihatan ada portingnya. Baik. Kemudian ini inner barrel dan chambernya. Inner barrelnya kuningan seperti yang terlihat ya. Kemudian chambernya kalau dilihat sekilas mirip sama Tokyo Marui, tapi belum pernah saya coba swapping. Tapi saya yakin 85% ini bisa interchange ya, kompatibel dengan Marui ataupun KJP. Mudah-mudahan saya tidak salah. Baik. Kemudian selanjutnya blowback housing, saya tidak akan disassembly ya. Cuman saya lihat sekilas ini mirip punyanya TM, jadi itu yang membuat saya cukup pede untuk menyampaikan bahwa saya yakin 85% ini kompatibel dengan TM. Cuman ya lagi-lagi ini hanya prediksi saya, belum pernah saya coba. Rear side-nya fix karena dia sekaligus digunakan untuk mountingnya blowback housing ya, jadi untuk pegangan blowback housing seperti ini. Kemudian di sini ada porting, ada serration untuk grip pada saat mau cocking ya, bisa di depan atau di belakang. Kemudian di bagian depan untuk front side-nya ini standar ya, clock, dia terpasang fix juga di screw. Kemudian untuk nozzle saya nggak tahu ya, beberapa nozzle warna merah saya lihat sekilas kelihatan lebih tebal. Apakah memang durability-nya juga lebih bagus dibandingkan yang lainnya? Karena saya pernah punya yang reinforced warna abu-abu dari AIP, itu pun ternyata pecah juga ya, mungkin karena saya yang penggunanya kurang bagus. Tapi yang warna merah punyanya KJW, sama saya punya satu lagi AW, itu kayaknya oke sekali, belum ada tanda-tanda bakal rusak ya, mudah-mudahan sih tidak rusak. Lagi-lagi belum pernah saya coba, tapi kemungkinan ini sama seperti yang seri apa namanya, High Kappa. Kalau yang High Kappa itu saya pernah coba, ini ternyata tidak kompatibel dengan blowback housingnya TM. Jadi kalau mau ganti sepertinya harus satu set blowback housing dan juga nozzle-nya. Tapi itu hanya prediksi lagi-lagi. Baik. Kemudian apa ya? Ini ada dummy ekstraktor ya. Ini ekstraktor atau ejector, saya nggak begitu familiar. Ini dia bisa dilepas, jadi ketika kita ngangkat, atau kita lepas aja deh, mudah-mudahan tidak repot pasangnya.
sepertinya nyangkut. Apa yang nyangkut? Harusnya tinggal tarik aja, lepas nih. Oke. Oh, sudah ya. Mungkin kita dorong sedikit. Ups, ini sepertinya, mohon maaf, saya coba belajar lagi ini. Rada lupa. Rada kasar ya. Mudah-mudahan sih nanti yang lain tidak seperti itu. Oke, ya, jadi dia cuma butuh dorongan saja. Nah, ini dia nozzle warna merah. Kemudian ini blowback housingnya. Ini blowback housingnya standar, karena slide-nya juga slide standar ya. Untuk yang saudaranya ini, dia sudah RMR cut, jadi sepertinya ini nanti blowback housingnya juga sudah dipotong lebih pendek untuk menyesuaikan dengan RMR cut-nya. Seperti itu. Nah, ini dia. Pistonnya. Oke, mungkin itu, saya belum bisa berkomentar banyak di sini, masih butuh banyak belajar. Kita akan assembly kembali. Oke, ini side rear plate ya. Rear plate-nya dia flat saja, jadi tinggal ada lubang groove ini. Nah, groove yang panjang nanti ketemu dengan bagian notch yang ada di blowback housing. Nah, seperti ini. Oke, kita akan pasang. Sorry, sebelum kita pasang tadi saya nyinggung sedikit. Ini ada dummy ekstraktor di sini ya. Jadi dia tidak mengunci ke apapun, dia hanya terpasang di situ, tapi dia akan tertahan oleh blowback housing. Jadi masangnya diposisikan sedemikian rupa. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Setelah terpasang, baru kita install blowback housing. Oke, kita cek nozzle-nya sudah duduk baik ya. Kemudian ini saya rasa ini bisa interchange dengan punyanya TM. Untuk kalau misal mau dicarikan plat dudukan pun kurang lebih nanti modelnya yang seperti ini ya, yang ada lubang ulir untuk mounting blowback housing. Oke, ini dari sisi slide. Nanti akan kita assembly menyusul. Selanjutnya kita bergeser ke lower. Nah, untuk model lowernya ini seperti yang saya sebutkan, ini model taktikal, berbeda dengan Glock yang konvensional. Kemudian ini magazine release model Gentry, ini bisa diganti dengan yang extended, sudah dibuatkan groove-nya. Jadi kalau yang extended ada tambahannya, platnya yang memanjang, ini sudah ada groove-nya sehingga akan lebih bagus jika memang mau dipasang ya, tidak mentok. Oke, mekanisme di dalam juga sama untuk spring dan seterusnya, ya standar Glock lah ya. Kemudian di hammer area, di situ ada hammer housing, kemudian ada disconnector,
ada roller, hammer, dan seterusnya. Ini mirip konsepnya seperti WE dan juga KJW serta TM ya. Di bagian depan juga sama. Nah, di sini saya belum punya banyak pengalaman, saya cuma bisa bercerita. Saya pernah punya yang KSC, sedikit berbeda, tidak sedikit sebenarnya, cukup banyak berbeda sehingga tidak bisa interchange. Bahkan slide set itu pun tidak bisa interchange ya, karena blow back housingnya juga mekanismenya berbeda, sehingga KSC setahu saya tidak kompatibel. Tapi kalau saya pernah lihat WE, TM, ini dia kompatibel. KJW saya belum pernah punya. Nah, untuk model ini partnya cukup banyak dijual ya. Bahkan ada beberapa merek seperti Kau, kemudian juga ada beberapa merek yang lain, Aib mungkin. Dia sudah menyediakan diskonektor, hammer, dan seterusnya yang berbahan steel atau baja. Mudah-mudahan dia bisa lebih kuat, tapi saya belum pernah mencoba karena harganya juga lumayan ya. Baik, kemudian di sini ada slide locknya, kemudian slide stopnya standar Glock, masih belum ambidex ya, ada di sisi kiri. Saya pernah lihat ada part aftermarket yang mungkin bisa digunakan sih, tapi sepertinya harus dimodif sedikit. Itu dia ambidex, jadi nanti slide locknya bisa dirilis dari, atau slide stop ya, slide stop, ini slide lock di sini. Slide stopnya bisa dirilis dari sisi kiri maupun sisi kanan. Oke, kemudian frame, saya rasa ini juga mirip ya. Cuma untuk ini saya belum berani bongkar, kompetensi saya masih belum sampai ke situ. Kemudian di bawah ada apa ini? Nameplate untuk part number. Sekaligus juga ini berfungsi sebagai safety lock atau trigger lock. Jadi triggernya terkunci, mekanismenya seperti itu. Jadi kalau mau dipakai, dorong dulu. Ups. Nah, sorry. Pakai yang plat ya. Oke. Jadi biasanya ini trigger lock itu digunakan untuk safety ketika disimpan ya, untuk jangka waktu lama. Umumnya sih mungkin begitu. Kemudian trigger juga sama mekanismenya. Baik. Selanjutnya untuk magazin ini saya sudah coba interchange dengan TM, ini kompatibel, dia green gas juga. Kemudian ini kalau tidak salah sekitar 30-an ya, 25 sampai 30 saya lupa. Kemudian untuk gas rootnya ini akan sedikit berbeda dengan beberapa model ya. Gas rootnya kotak, ada gas rod yang dia memanjang menyesuaikan lubang di nozzle. Nah, tetapi sejauh ini magazin ini saya lihat oke aja, maksudnya masih bisa apa namanya, tanpa bocor ya, maksudnya bisa optimal di nozzle yang seperti ini. Saya rasa kalau misal ada gas rod yang lubangnya memanjang seperti nozzle akan lebih optimal lagi. Nah itu ya. Saya pernah lihat punyanya AAP01, dia memanjang. Dan kalau AAP01 ini dia ambidex ya, jadi magazinnya itu bisa dipakai untuk magazin rilis kiri ataupun kanan. Kalau yang ini dia nggak bisa, dia tidak bisa bolak-balik ya, nggak bisa ditukar. Kalau punyanya AAP01 magazinnya sama, kemudian groove-nya ada dua kanan kiri, karena memang dia didesain untuk bisa dipindah
apa namanya, left hand atau right hand. Nah kalau yang tipe ini tidak bisa, dia hanya right hand saja. Baik, di magazine sepertinya itu, kalau saya lihat ini beberapa partnya kompatibel dengan TM ya, termasuk magazine base nya. Nah ini juga kompatibel dengan TM yang ada di sebelah saya ini, karena itu di sebelah saya jadi saya mudah mengambilnya. Ini punya TM, jadi kalau misal terpasang, sorry, nah terpasang ya, duduk dengan baik. Ini magazinnya apa nih, Tokyo Marui. Oke ya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sharing, sedikit review, karena kebetulan saya juga belum expert di sini, jadi belum bisa banyak bercerita. Kebetulan untuk Glock saya tidak punya banyak experience. Saya pernah punya yang KSC, itu juga cuman saya pakai untuk belajar mekanisme saja, tidak banyak saya gunakan untuk latihan. Jadi karakternya saya belum bisa membedakan dengan yang TM. Kalau yang TM kebetulan saya pakai untuk modifikasi saja, kemudian saya simpan ya. Jadi saya prioritinya adalah di looknya atau di tampilannya, jarang saya gunakan. Kemudian yang ini juga belum sering saya gunakan, jadi saya belum bisa membedakan antara yang ini dengan yang KSC. Untuk yang KSC saya pernah punya dua, 18 dan juga 23 ya, sama-sama semi auto dan auto, jadi dua-duanya punya mode auto. Baik, kita assembly dulu sebelum kita nanti tes dry fire saja ya. Untuk situasinya saat ini belum bisa tes shooting, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan. Oke. Kita ulangi. Baik, ini kebetulan sudah diisi gas, jadi kita langsung tes dry fire saja. Oke, mantap ya. Ini salah satu unit yang tendangannya oke, karena slide-nya berat, jadi ya cukup mantap lah, nendangnya cukup mantap. Oke. Baik, mungkin untuk sementara itu dulu sedikit review AW Custom VX 1711. Kalau suka silahkan like, tidak suka dislike juga boleh. Untuk masukan silahkan bisa disampaikan di kolom komentar, mudah-mudahan nanti bisa memberikan inputan buat saya untuk bisa menampilkan review yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.